Aku serahkan. Memiliki kedekatan secara ini ya emosional. Karena kan Kak Eni juga pembimbing. Ini ngelus dodo begitu lihat warta ya sama tadi. Nah, akhirnya kita ini mereka akan membagi sendiri, ada kalanya mereka akan datang, ada kalanya mereka punya waktu untuk bersama teman dan keluarganya. Dan puji Tuhan harus arguing dulu, ini tujuannya apa ini? Ini tidak selesai nih, jadi gitu dengan tujuan gereja nih. Jadi kendalanya kadang Baik, shalom. Saya masih kurang mendengar suaranya. Shalom. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian sore hari ini. Ini adalah masuk dalam rangkaian ibadah yang cukup spesial Bapak Ibu karena kita memperingati Youth Festival Month. Jadi kita patut bersyukur untuk sore hari ini saya, Bapak Ibu semua masih boleh diizinkan untuk beribadah, bertemu satu dengan yang lain. Dan karena hari ini kita akan mengikuti ibadah nuansa kaum muda yang akan dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Pregolan Bundar. Jadi memang bulan Juli ini Bapak Ibu, boleh saya sedikit jelaskan, bulan Juli ini bulan yang cukup spesial khususnya bagi Komisi Pemuda GKI Pondok Chandra Indra karena diperingati sebagai Youth Festival Month. Karena itu untuk ibadah umum yang kedua atau yang sore hari ini memang dibawakan dengan nuansa kaum muda. Seperti itu. Nah mungkin kalau saya melihat ini memang yang datang sebagian besar adalah anak-anak pemuda dari GKI Pondok Chandra Indah atau mungkin dari yang datang pada sore hari ini usianya mungkin tidak lagi muda ya. Tapi saya percaya semangatnya pasti dan tetap muda. Untuk itu Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah sore hari ini.
Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat tertulis, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, kasih yang memulihkan, bahkan menyelamatkan. Kunaikan syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Tak henti-hentinya kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Dengan bertepuk tangan, kita naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kita ada di tempat ini karena Tuhan panggil kita di dalam anugerah-Nya untuk saudara dan saya menerima anugerah dan berkat. Maka dasar ibadah kita sebut dengan votum. Votum artinya dasar kita beribadah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan sekalipun perbuatan tangannya atas kita. Amin. Amin.
Salam dalam kasih Kristus, Tuhan besertamu. Salam dalam kasih Kristus, Tuhan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, adakah yang tahu tema kebaktian kita hari ini? Waduh, langsung diam semua. Sekali lagi saya tanya, adakah Bapak Ibu yang hadir sore hari ini tahu kebaktian kita temanya apa hari ini? Langsung sibuk buka Instagram. Iya, sekali lagi Kak. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah jawab di pojok sana ya. Oke, hari ini kita akan belajar satu tema Bapak Ibu, yaitu belajar berdoa. Mungkin kalau mendengar kata berdoa, ini adalah kata yang mungkin sudah sering sekali kita dengar. Atau mungkin dalam benak Bapak Ibu dan saudara yang hadir, ya tiap hari juga doa kali Kak. Tiap hari juga ya doa sih, sebelum makan doa, sebelum tidur doa gitu ya. Ngomongin soal berdoa Bapak Ibu, kita ini adalah hamba Tuhan yang sebenarnya sangat beruntung. Karena kita mendapat privilege untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu terima. Sebenarnya tanpa kita berdoa pun Tuhan juga sudah tahu apa maunya kita, apa isi hati kita. Tapi kali ini Tuhan ingin menghendaki kita untuk ngobrol gitu. Tuhan pengen tahu secara langsung dari mulut kita melalui doa. Karena melalui doa ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih dari itu, berbicara soal doa, doa ini bukan sebuah kewajiban. Pernah gak sih Bapak Ibu mengalami ketika makan gitu ya? Terus pas udah mau makan, makanan udah mau masuk mulut nih. Terus tiba-tiba doa. Terus makanannya ditahan dulu. Terus setelah doa terus baru kita makan lagi. Berbicara soal doa, doa bukanlah sebuah kewajiban, hanya kewajiban. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, do not stop praying, but do not just pray. Marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, sering kami tidak bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kami memohon ampun ya Tuhan. Kami berdoa hanya sekedar rutinitas. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena kami sering melupakan waktu untuk berbicara. Kami memohon pengampunan-Mu. Karena kami sering melupakan waktu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti
seperti air matamu dan memulihkanmu. Dalam nama Kristus Yesus Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah menyesali dosa dan sungguh ingin berbalik kembali kepada Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena anugerah Tuhan, maka kita sudah berdamai dengannya. Sebagai sesama saudara yang sudah didamaikan dalam Kristus, mari kita mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia, sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak Ibu, berbicara soal doa, mungkin ini adalah satu kata yang sering kita dengar, sering juga kita lakukan. Satu kata yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak terlupakan oleh kita. Satu kata yang selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun. Kita bersyukur atas pengorbanan Kristus yang membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya melalui doa. Doa bukan lagi sebuah ritual, namun doa adalah saat yang indah untuk membangun relasi dengan Bapa. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari sekarang, di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Mendengar, yang bersedia mendengar. Indahnya saat yang teduh,
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan mengajar kami berdoa, tapi lebih dari itu Tuhan memberikan teladan dan contoh bagi kami, bagaimana kami perlu dan harus berdoa. Maka kiranya melalui ayat-ayat ini kami menangkap hati Tuhan tentang doa, dan kami boleh belajar untuk hidup di dalam doa-doa kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya memahami firman-Mu, tapi tolonglah kami untuk mengerti dan menghayati serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kenapa Tuhan mengajarin kami doa? Karena itu penting bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, mengerti, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ayat ini tentu ayat yang sudah populer dan familiar bagi kita, tapi mari kita menggali beberapa prinsip untuk bisa menyegarkan kembali kehidupan doa kita. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya setiap hari. Haleluya.
Selamat sore saudara-saudara, shalom. Siapa di sini yang datang dengan pacarnya? Boleh angkat tangan. Selain Fajar yang saya kenal. Itu pacarnya ya, Jar ya? Siapa di sini yang datang dengan pacarnya? Waduh. Atau begini, ingat nggak pertama kali Bapak Ibu mulai membangun hubungan pacaran? Pertama kali jalan berdua. Ayo ingat nggak? Apa yang dibicarakan saat itu? Ingat? Suasananya bagaimana? Menegangkan? Membosankan? Yang pasti saudara tidak pacaran dengan orang yang membosankan ya. Bagaimana situasinya? Apa yang saudara mau percakapkan? Atau sesuatu yang saudara mau percakapkan, saudara sudah siapkan sebelumnya di rumah. Dengan rangkaian kata yang saudara sudah siapkan. Dulu gak ada HP, saudara tulis di kertas. Poin-poinnya, kayak saudara mau khotbah. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin demikian. Atau ada sesuatu yang saudara ingin perbincangkan dan saudara ingin katakan. Saudara siapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Intinya saudara-saudara sekalian, yang namanya relasi itu butuh kesengajaan. Yang namanya hubungan itu butuh perencanaan. Apalagi kalau kita bicara tentang hubungan yang mendalam. Saudara, doa itu selalu berada di dalam konteks hubungan yang mendalam antara kita dengan Tuhan. Ini bukan hubungan yang sekedarnya atau hubungan yang basa-basi. Tapi ini hubungan yang mendalam. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan itu. Sebuah hubungan yang sangat dekat, akrab, erat, kata lainnya intim. Ketika dia melakukan itu, melakukan doa itu, murid-murid melihat dia. Dan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus, pada saat dia berhenti, dia mengajukan pertanyaan dan meminta untuk Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tentunya Yohanes sebelum Tuhan Yesus itu juga mengajarkan murid-muridnya berdoa. Tetapi yang dilihat oleh murid-muridnya adalah Tuhan Yesus berdoa. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat orang tua saudara berdoa? Pernah? Dan saudara bertanya kepada orang tua saudara, "Papa, tolong ajarkan saya berdoa." Pernah enggak? Atau saudara melihat oma atau opa saudara berdoa. Lalu saudara bertanya kepada opa oma saudara, "Opa, oma, ajarkan saya berdoa." Pernah? Sebenarnya kalau tidak ada anak, tidak ada anak yang bertanya kepada orang tua tentang, "Papa, ajarkan saya berdoa." Saudara-saudara, itu sesuatu hal yang bagi saya cukup serius. Atau tidak perlu anak bertanya untuk meminta papanya berdoa, tapi papanya bersengaja mengajarkan anaknya berdoa. Apakah saudara-saudara sebagai papa pernah secara bersengaja mengajarkan anak-anak saudara berdoa? Atau saudara kemudian otomatis berpikir begini, untuk urusan ngajarin anak berdoa, tanggung jawabnya siapa? Guru sekolah. Setuju? Saudara, problem serius di dalam kehidupan keluarga zaman ini adalah orang tua tidak pernah memberikan teladan dan mengajarkan hal-hal yang penting untuk anaknya melakukan kehidupan rohani. Orang tua lebih pusing ngelesin anaknya untuk matematika. Orang tua lebih pusing supaya anaknya mendapat pencapaian fisikanya bagus. Orang tua lebih pusing untuk masuk supaya anaknya masuk universitas yang ternama, tapi tidak pernah
serius untuk mengajarkan kepada anaknya berdoa. Kenapa saudara? Karena dirinya sendiri merasa dia tidak cukup mampu untuk memberikan teladan melakukan itu. Ini problem serius saudara sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan saat ini. Sebagai seorang papa, saya punya banyak kelemahan. Dan salah satu kelemahan saya yang utama adalah waktu untuk anak-anak. Saudara-saudara sekalian, sekali waktu di dalam persekutuan keluarga kami bangun setiap minggu ya mesbah keluarga itu. Anak saya waktu itu yang masih SMP ya, mau masuk SMP, itu kalau ngomong apa-apa bilang gini, kata ini loh Pak, kata Pak Joko. Kata Pak Joko. Ini bukan Jokowi presiden saudara-saudara ya. Tapi Pak Joko ini driver saya. Kemudian kami berdua, saya dan istri mengevaluasi diri. Anak saya saja banyak ngutip perkataannya driver. Tapi tidak pernah mengutip kata-kata saya dan istri saya. Saudara-saudara, itu evaluasi bagi saya. Rupanya anak saya lebih banyak waktu dengan driver saya. Ini bukan masalah. Ini sebenarnya bukan isu masalah. Tapi concern saya sebagai papa adalah seberapa bersengaja saya membentuk kepribadian dan kehidupan anak saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, saya ambil keputusan untuk antar jemput anak bersama dengan istri, berbagi waktu untuk kita melakukan small talk. Kami ada kelompok-kelompok keluarga, kelompok-kelompok kecil keluarga, cell group keluarga, dan kami bersama mengajarkan small talk, waktu pagi nganterin anak sekolah, setengah jam. Itu waktu yang efektif dan golden time bagi kami sebagai orang tua untuk membangun percakapan. Di kelompok kecil kami menyimpulkan, ya, terutama untuk keluarga, ada hubungan antara relasi orang tua dengan anak, dengan relasi anak dengan Tuhan. Itu kesimpulan kami sementara di dalam kelompok-kelompok kecil kami. Maka untuk membangun spiritualitas anak, pertama-tama sebagai orang tua, saya harus membangun kehangatan relasi dengan anak-anak. Karena dengan itu saudara-saudara, mereka punya pengalaman, bapak itu kayak gimana sih? Seorang rekan saya, seorang pendeta tapi bukan dari GKI, Sinode GKI. Kemarin kita mengadakan satu retreat khusus untuk pendeta. Saudara-saudara, ada seorang pendeta, ketika dia bersaksi, dia menyaksikan begini, sepanjang dia menjadi orang Kristen, dia tidak pernah memanggil Allah dengan Bapa. Kita kaget semua saudara-saudara. Karena bagi dia, kata Bapa itu merupakan sesuatu yang asing. Ketika dia mau mengungkapkan Bapa saudara-saudara, pada saat itu, ada luapan emosi yang dari dalam hati yang kemudian dia menangis dengan ledakan begitu hebat. Terus kemudian dia bercerita. Dia memiliki figur Papa. Papa ada di rumah? Ada. Tapi tidak pernah hadir dalam hidupnya. Ini seperti lagu yang sering kita dengar ya. Ya nggak usah dimainkan musiknya nanti. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Kalimat berikutnya, selanjutnya. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Aduh. Ada raga, tapi tidak hati. Banyak orang datang kebaktian dengan raga, tapi tidak dengan hati. Banyak orang berdoa dengan raga dan kata, tapi tidak dengan hati. Di mana kehadiran kita pada saat kita berdoa? Dan itu menunjukkan ketidakhadiran kita di dalam rumah tangga kita.
Saudara-saudara, ini problem serius. Doa itu merupakan cerminan dari satu problem yang serius yang kita alami sebagai manusia. Keretakan, ketidakhadiran, keterasingan. Semua itu merupakan sebuah cerminan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan yang Yesus ajarkan adalah sebuah percakapan. Akrab, erat, dan intim. Klik. Next. Saudara-saudara sekalian, Lukas, selanjutnya next. Lukas menggunakan kata proseukomai yang berarti mengarahkan wajah kepada wajah. Itu berarti doa merupakan sebuah percakapan yang sangat dekat antara wajah dengan wajah. Muka bertemu muka. Di dalam bahasa Latin, intimus artinya dalam. Ini bukan relasi yang basa-basi, tapi relasi yang dalam. Ini bukan hanya bicara tentang relasi yang lama, tapi relasi yang dalam. Maka saudara-saudara, kalau saudara pranikah, relasi pranikah, tidak ditentukan oleh berapa lama saudara pacaran. Betul ya? Setuju? Kok ada yang ketawa? Saya tahu saudara ketawa walaupun saudara pakai masker. Enggak, tergantung dari lamanya saudara pacaran. Beberapa waktu ada pemuda-pemudi pacaran 9 tahun Pak. Tapi kami sebagai gereja bilang, Anda ditunda dulu menikahnya. Karena tidak punya kualitas relasi yang dalam. Tidak memiliki pengenalan yang cukup. Pacaran itu hanya kurun waktu yang panjang. Saudara, banyak orang Kristen yang jadi Kristen mungkin mengaku sudah 16 tahun, 20 tahun. Tapi kualitas percakapannya dengan Tuhan dangkal, tidak dalam. Bahkan ada orang yang disuruh berdoa, dengan cepat dia bilang, istri saya berdoa Pak, jangan saya. Atau dia berdoa saudara-saudara, tapi setelah itu dia lupa dia sudah berdoa atau belum. Terutama pada waktu dia makan, betul? Ada seorang bapak mimpin doa makan. Setelah amin, nasi bungkus dibagikan, terus dia berdoa lagi. Terus saya bilang, lu bapak tadi kan mimpin doa. Iya Pak ya, saya lupa. Punya raga, tapi hatinya tidak ada. Saudara-saudara sekalian, ini problem kita. Tidak perlu jauh-jauh saudara belajar berdoa. Kita membongkar diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh hadir pada saat kita berdoa? Mencurahkan pikiran dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Nggak usah terlalu panjang kata. Tapi kehadiran dan keberadaan kita pada saat kita berdoa dengan sungguh, dengan kusuk, itu penting. Maka ada 3 hal yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam isi doa. Yang pertama, dia bicara tentang kerinduan atas perjumpaan. Dimulai dengan datanglah kerajaanmu. Saudara, kata datanglah kerajaanmu pada saat ini merupakan satu idiom, satu ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan kerinduan untuk kehadiran Allah. Saudara-saudara sekalian, saya setuju dengan istilah tadi, bukan hanya ritual. Setuju sih. Karena apa saudara? Banyak orang hanya melakukan sebuah teknik-teknik, metodologi, cara-cara berdoa yang hanya ritual, tetapi tidak ada kerinduan untuk berjumpa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memulai dengan sebuah ungkapan, datanglah kerajaanmu. Sebuah penegasan bahwa doa harus dimulai dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kerinduan itu merupakan ekspresi dari cinta. Kalau engkau mencintai seseorang, bukankah engkau mau bertemu dengan dia selalu? Betul? Katakan amin kalau betul.
Bukankah engkau kalau mencintai hobimu, engkau bisa mencurahkan banyak waktu untuk melakukan hobimu? Betul? Engkau didorong oleh cinta dan engkau bisa melakukan apapun demi yang engkau cintai itu. Engkau sudah tidak perlu lagi hitung-hitungan waktu berapa jam untuk saat teduh. Kalau engkau mencintai Tuhan, itu bukan menjadi persoalan. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh mencintai Tuhan? Kalau engkau sungguh mencintai Tuhan, engkau tidak lagi ada isu bagaimana caranya, dan itu akan lahir dari kerinduan hatimu yang terdalam, bicara kepada Dia. Maka saudara-saudara, hal pertama yang engkau patut minta dan doakan pada saat engkau berdoa ini, saya ajarkan kepada anak-anak saya pada setiap kali kami membangun mesbah keluarga. Tuhan, berikanlah cintamu kepada kami, untuk kami bisa mencintaimu. Soalnya saudara, tanpa cinta doamu itu kering dan bahasa orang Surabaya sepo. Sepo itu apa? Dan hanya ritual nantinya. Kalau ditanya sudah berdoa, jawabannya ya sudah. Tapi apakah sungguh-sungguh berdoa? Itu isu lain. Maka para orang tua, doakan anak-anakmu. Legasimu adalah mengajarkan mereka berdoa. Tetapi yang namanya cinta itu anugerah dari Tuhan. Minta Tuhan supaya hidupnya dipenuhi oleh cinta. Sehingga dia tidak perlu, saudara-saudara, untuk apa? Kita tidak perlu juga untuk susah-susah ngajarin ini, maksa ini. Kalau lahir cinta dalam dirinya kepada Tuhan, dia akan berdoa. Dia akan membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa kita tularkan kepada anak kita atau wariskan. Kita bisa teladankan. Tapi Tuhanlah yang memberikan anugerah itu. Maka saudara-saudara sekalian, ini hal pertama yang Tuhan Yesus tekankan tentang apa? Kerinduan untuk berjumpa dengan, datanglah kerajaanmu. Saya harap saudara pulang dari tempat ini ke tempat yang saudara biasa duduk dan berdoa. Bangun mesbah di sana dan dirikan di sana. Kalau engkau punya istri, punya suami, punya anak-anak, bangun mesbah itu. Doanya sederhana, Tuhan berikan aku cinta. Untuk punya kerinduan selalu. Membangun mesbah dan bercakap-cakap dengan. Tanpa itu saudara-saudara, semua ini bisa jadi ritual, tradisional. Ya, bangun itu. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus mengajarkan juga poin yang kedua di sini. Selain ada kerinduan untuk perjumpaan, menarik sekali Tuhan Yesus menekankan satu poin yang penting. Itu berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Lukas menekankan setiap hari. Artinya apa? Kebergantungan kepada Tuhan itu setiap hari. Kata hari di sana bukan hanya bicara tentang 24 jam waktu khusus. Tapi setiap saat kita bergantung sama Tuhan. Karena ada kerinduan, maka kebergantungan kita adalah kebergantungan setiap saat kepada Tuhan. Dan itu bisa engkau lakukan dimanapun engkau di jalan, di kantor. Engkau berbicara kepada Tuhan, betul gak? Betul? Tapi jangan pada saat engkau naik motor engkau berdoa sambil memejamkan mata ya. Bahaya. Sekarang kan gini. Zoom kan bisa di mana-mana. Anak pemuda kami ada yang Zoom pakai ini apa? Cantelan ini sudah stack apa? Earphone. Terus kan pakai motornya sekarang ada tempat HP itu. Jadi rapat pemuda ada yang begitu. Terus kan saya lihat. Nah dia open kamera. Itu kameranya saya juga lihat nih kenapa gempa apa gemetar gitu ya. Oh saya lagi naik motor. Ya kalau kasusnya kayak begitu jangan sekali-sekali saudara yang pimpin rapat minta silakan saudara yang naik motor berdoa. Wah. Ya gak apa-apa berdoa kalau sambil ini tapi gak konsen nanti.
Nah saudara-saudara, dimanapun kita kebergantungan setiap saat itu perlu kita tunjukkan. Karena apa? Tuhan Yesus ingin menegaskan betapa engkau membutuhkan Tuhan setiap saat. Engkau bergantung kepada Tuhan bukan hanya karena engkau membutuhkan sesuatu. Tapi setiap harinya ini loh. Oke, saya mau tanya. Waktu engkau bangun pagi, engkau sikat, teman-teman sikat gigi? Saya mau tanya, pada saat engkau mau sikat gigi, engkau berdoa dulu gak sama Tuhan? Tuhan, apakah kehendakmu aku sikat gigi atau tidak? Kenapa? Coba pikir. Pak, gak selalu kan harus berdoa. Gitu aja nanya sama Tuhan. Apa artinya kebergantungan setiap saat? Saudara-saudara, doa itu bukan hanya ritual dan sebuah aktivitas tertentu. Doa adalah sebuah kebergantungan setiap saat. Itu berarti saudara-saudara, ketika hidupmu bergantung total kepadanya, engkau sedang menundukkan dirimu di dalam doa. Doa adalah ketundukan dan kebergantungan setiap hari. Itu berarti saudara-saudara, saya setuju bahwa doa, kehidupan doa tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas orang merekatkan kedua tangannya dan memejamkan matanya. Dia sedang menjalankan hidup doanya di dalam pekerjaannya. Dia sedang mempraktekkan doanya. Saudara-saudara, siapa di sini yang sebelum bekerja berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran? Wah, ada yang angkat tangan. Sabar ya. Nah, ketika engkau berdoa demikian, hari itu, apakah Tuhan memberikan mujizat langsung engkau otomatis sabar? Tidak. Engkau akan berhadapan dengan teman rekan kerjamu yang bencekno. Atau atasanmu yang menekanmu terus. Engkau berdoa begini, Tuhan kenapa engkau kasih begini? Loh katanya minta sabar. Engkau sedang dibentuk. Itulah kehidupan doa. Aliran lain selalu menghubungkan doa dan puasa. Kalau GKI menekankan doa dan kehidupan doa. Doa untuk kehidupan. Tapi jangan gini, gereja lain Pak doa dan puasa. Kalau GKI puasa doa. Itu dua hal yang berbeda. GKI tidak mengajarkan puasa doa atau menekankan doa dan puasa. Puasa silakan, tapi doa sebagai sebuah kehidupan. Maka John Calvin menegaskan, doa adalah apa? Nafas kehidupan orang percaya. Amin, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, kita tahu ini ada hubungannya dengan kehidupanmu. Related dengan kehidupanmu. Dan menjadi sebuah ikatan atau hubungan dengan apa yang kau kerjakan setelah engkau berdoa. Yang ketiga. Next. Nah ini dia. Saya melihat ada satu prinsip penting yang Tuhan Yesus tegaskan di dalam doa yang diajarkan. Apa itu? Pemulihan relasi di dalam catatan itu dengan ajaran pengampunan. Saudara, pengampunan yang diajarkan di dalam Lukas itu bicara tentang pemulihan relasi Tuhan dengan manusia, manusia dengan sesama. Kenapa ini dimasukkan di dalam konten doa? Karena Tuhan melihat betapa pentingnya pemulihan relasi ini dalam kehidupan kita. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Saudara bisa bekerja kalau di rumah, bekerja dengan maksimal kalau di rumah saudara mengalami konflik dan belum selesai dengan istri atau suami, bisa?
Pemulihan relasi itu hal yang penting. Bahasa sekarang tuh healing. Waduh, lagi ngetren nih ya. 1, 2, 3, healing. Katakan kepada teman kiri kananmu atau suami istrimu di sampingmu, healing gitu. Apa-apa healing. Healing dengan hilang. Makanya kalau ada banyak orang hilang dari pelayanan, kalau ditanya, kemana kamu? Healing. Healingnya gimana? Hilang. Mungkin dia butuh hilang sebentar, sejenak, supaya apa? Dia mau coba rekonsiliasi diri dan orang-orang sekitarnya. Tuhan memasukkan itu di dalam doanya. Kenapa saudara-saudara? Pemulihan relasi itu hal yang penting bagi kita. Kita juga tidak bisa saudara-saudara membangun kehidupan rohani kita tanpa kita berpulih relasi kita. Gak mungkin satu keluarga membangun kehidupan rohaninya tanpa saudara-saudara satu dengan yang lain mengalami pemulihan. Gak mungkin. Ada hal yang sangat terkait dan integral. Maka Tuhan Yesus menegaskan dan memasukkan dalam pokok doa pemulihan relasi. Saudara, dari semua ini, dari 3 hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat percakapan yang diajarkan. Doa sebagai sebuah percakapan yang dalam intim itu adalah percakapan yang apa? Membangun kedamaian dan keteduhan hati. Kalau saudara melakukan doa seperti ini, walaupun kau berhadapan dengan situasi atau masalah atau tantangan yang kau hadapi, damai sejahtera melampaui akal, katanya Paulus, itu akan memenuhi pikiranmu dan hatimu. Kalau engkau berdoa seperti ini, maka hatimu tidak digerakkan oleh kebencianmu, saudara-saudara. Tapi digerakkan oleh apa? Hati yang penuh dengan kasih karena mengingat Yesus. Dan itu akan membawamu dan menggerakkanmu untuk hidup di dalam pemulihan. Itu doa yang menggerakkan seseorang untuk apa? Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Maka kita perlu bangun doa semacam ini. Yesus melanjutkan dengan 2 imaji, yaitu sahabat dan Bapa. Next. Saudara, imaji ini menarik sekali. Ingin menekankan kualitas relasionalitas. Sebuah kualitas hubungan, yaitu persahabatan dan kebapaan. Memang saudara-saudara, tidak ada kualitas relasi yang lebih daripada persahabatan dan hubungan bapa dan anak. Tuhan Yesus ingin menekankan ini karena apa? Percakapan yang kita bangun itu adalah percakapan yang kualitasnya begitu dekat. Seperti hubungan persahabatan dan hubungan kebapaan. Di dalamnya saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin menekankan bukan hanya tentang apa yang kau minta atau siapa yang meminta. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menekankan kepada siapa engkau meminta dan kau berdoa. Artinya, kita sedang bersekutu dan berbicara dengan Allah yang memiliki segalanya, yang memegang kendali kehidupan. Jangan pernah meremehkan Tuhan pada saat engkau berdoa. Itu intinya. Saudara-saudara, saya tahu kita punya banyak keinginan, ya. Bercampur dengan ambisi, visi, ambisi, keinginan, ekspektasi, kita ada di dalam dunia seperti itu. Tetapi ketika engkau mengenal Tuhan, tanpa disadari ekspektasimu, ambisimu akan terkoreksi. Dan akan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan dan engkau bilang begini, ini Tuhan yang aku percaya. Maka kalau Tuhan seperti ini, aku datang kepadanya dan meminta sesuai dengan pengenalan yang benar. Itulah doa. Saudara-saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan sumber kesembuhan. Tidak ada sesuatu yang kecil begitu, besar bagi Tuhan. Apapun dia Tuhan bisa lakukan. Penyakit apapun bisa Tuhan sembuhkan. Engkau datang kepada Tuhan mohon kesembuhan, engkau yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan.
Tapi engkau kemudian dengan pengenalanmu, kalau Tuhan begitu luar biasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, dia bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, tanpa ada sesuatu yang bisa menjadi kendala sebenarnya. Tapi kenapa dia tidak menyembuhkan? Pengenalanmu itu membawa kepada sebuah apa? Sebuah kehidupan yang berkualitas. Itu berarti dia meminta aku supaya aku terus bergerak, terarah dan berserah kepadanya. Saudara-saudara sekalian, saya tahu kita ini punya banyak keinginan. Seperti anak kita punya banyak keinginan. Maka ada ilustrasi ya yang menarik. Ada pasangan muda di satu mall di Surabaya. Anaknya itu minta sesuatu sampai ngesot. Saudara tahu ngesot? Saya sama istri saya lewat situ. Nangisnya tuh sampai muteng-muteng. Muteng-muteng, ngesot gitu. Ya saya ingat anak saya dulu. Waktu ngesot gitu ya. Saya ingat waktu anak saya ngesot, saya duduk di sebelahnya. Di tengah mall, saya dan istri saya duduk di sebelahnya, anak saya ngesot. Anak saya jadi bingung, kok akhirnya dia berhenti sendiri. Kalau kamu terus ngesot begini, papa akan nemeni kamu ngesot, saya bilang. Akhirnya dia duduk di sebelah saya, kamu minta apa? Oh ini, oke. Ya, papa jelaskan dulu sebelum nanti papa kita cari tahu tentang barang yang kamu minta. Bercakap-cakap saudara-saudara. Sebenarnya sih intinya nggak punya duit papanya gitu. Bukan itu poinnya, tapi bagaimana cara kita bisa berkomunikasi. Gak mudah. Saya coba empatik terhadap pasangan muda ini. Ngesot itu, gak tahu ya kalau Surabaya mintanya apa ya. Itu minta sampai apa? Kalau minta sampai getu itu namanya apa? Hah? Anak minta sampai getu, jerit-jerit itu apa namanya? Nah itu, coba cari diksinya apa ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dicatat bapak mana yang mau ngasih anaknya itu roti, ikan. Bapak mana yang mau kasih anaknya itu kalajengking, kasih ular. Bapak itu tahu kebutuhan, gak mungkin kasih kalajengking dan ular. Kita ini yang kadang-kadang mintanya ular dan kalajengking. Ketika pengenalan kita akan Tuhan dipulihkan dan tahu sesungguhnya, maka doa itu membangun kebergantungan kita pada Tuhan. Saudara, kami barusan, istri saya mendampingi seorang ibu yang belum lama jadi percaya. Beberapa waktu yang lalu, terutama pada waktu Delta, COVID Delta, itu dia tertarik menjadi Kristen karena pelayanan gereja untuk penanganan COVID-19. Waktu itu kami meminjamkan tabung-tabung oksigen itu. Dan karena itu dia tertarik dengan kekristenan dan mulai awal tahun dia mau belajar tentang kekristenan. Saudara, yang menggoncangkan dia dan juga menggoncangkan kami, istri dan saya, pada saat dia memulai belajar menjadi percaya, memang belum baptis, tapi menjadi percaya. Ketiga anak laki-lakinya berturut-turut dipanggil oleh Tuhan. Saya sebagai manusia, ini sisi misteri Allah yang menjadi satu sisi di mana saya melihat apa maksud Tuhan. Kami berdoa berdua, bukankah Tuhan ini waktunya dia belajar tentang Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup? 3 anak laki-lakinya, kembar,
Dan yang terakhir meninggal waktu bulan Mei. Satu terakhir kena demam berdarah. Saudara, kami ini tergoncang. Pada saat kami mendampingi dia untuk percaya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tapi yang namanya Roh Kudus itu bekerja melampaui ini, saudara. Tadi dia datang kebaktian di tempat kami melayani. Dan dia selalu mulai dari bulan Juni datang kebaktian jam 8 pagi, kebaktian jam 9. Dan istri saya melihat yang dilakukan. Dia meminta Alkitab untuk dibaca sebelum kebaktian jam 9. Istri saya bertanya, apa yang kamu dapatkan pada saat engkau membaca dan berdoa? Saya kecewa. Tapi kenapa dengan membaca dan berdoa, saya diyakinkan bahwa anak-anak saya itu sudah berada di tangan Tuhan yang tepat. Karena itu saya damai. Istri saya bertanya sesuatu pertanyaan yang penting. Masihkah kamu mau menjadi pengikut Kristus? Dia berkata, tidak ada keraguan walaupun hatiku terluka. Gila gak saudara? Apa yang kau hadapi saudara-saudara saat ini? Sesuatu yang kau tidak inginkan? Sesuatu yang mengecewakanmu? Sesuatu yang memukulmu dan membuat engkau menarik diri dari Tuhan dan komunitas? Sebelum engkau mengetuk Tuhan, Dia mengetuk hatimu. Dan Roh Kudus memelihara imanmu. Sehingga engkau dicurahkan kasih untuk terus mencari Tuhan. Hari ini kita belajar. Doa bukan hanya bicara tentang aktivitas. Tapi bicara tentang kedekatan kita sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Ungkapkan, curahkan isi hatimu seperti kata pemazmur. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Apa yang kau saat ini mau bicara kepada Tuhan, curahkan itu saudara-saudara. Mungkin kau saat ini takut, kesendirian, kesepian, tidak tahu harus berbuat apa, curahkan itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Karena Dia mendengar dan setia untuk hadir sepenuhnya di dalam kehidupanmu. Selamat berdoa. Selamat menikmati kehangatan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan selamat menikmati keajaiban-keajaiban yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Saat teduh bagi saudara, Tuhan memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat disilakan duduk.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Engkau tahu keadaan hati kami. Pertama-tama, curahkanlah cinta-Mu untuk memenuhi kehidupan kami. Di tengah-tengah hati yang sendiri terluka, mungkin dipenuhi dengan amarah, kelelahan. Seringkali kami juga membiarkan diri kami untuk larut di dalam kebencian dan iri hati. Bahkan tidak sedikit kami yang juga tertekan karena ambisi dan ekspektasi. Tuhan, kiranya kasih-Mu membuat hidup kami membara untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk berkomunikasi dengan dekat erat kepada Tuhan. Di sana kami melihat dan belajar pengenalan yang benar akan Tuhan yang kami sembah, yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami melihat pengharapan, peluang-peluang, dan perjalanan kehidupan yang terang benderang di dalam Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah dan runtuhkan tembok-tembok yang memisahkan di dalam setiap hati. Agar terjadi rekonsiliasi, recovery, dan healing di dalam setiap rumah tangga. Dan juga setiap relasi suami istri. Mungkin juga ada yang datang ke tempat ini dengan papa, mama, mertua. Tuhan Yesus pulihkan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang sedang membangun hubungan menjelang pernikahan. Tolonglah mereka supaya membangun kualitas komunikasi. Kedalaman percakapan. Dibangun di dasar kepada hal-hal yang penting untuk mereka putuskan. Terutama bagaimana mereka membangun relasi dengan Tuhan secara bersengaja. Bapak, kami berdoa juga untuk Komisi Pemuda di tempat ini yang dalam masa-masa ini sedang membangun kegeraan supaya ada sebuah kegeraan rohani bersama kaum muda di tempat ini. Tuhan, Kau melihat kerinduan ini. Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu supaya mereka merindu mencari Tuhan yang benar. Bukan hanya Tuhan yang dimengerti oleh manusia. Bukan hanya Tuhan yang dibangun oleh manusia. Bukan hanya Tuhan yang ingin dimengerti oleh manusia. Tapi Tuhan yang benar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar otentik, punya iman yang otentik. Dan iman yang bersengaja untuk bertumbuh lebih dalam. Mungkin kegeraan ini tidak populer. Karena di tengah-tengah dunia sekarang ini mencari yang populer. Mencari yang fenomenal. Mencari yang sesuai dengan isi hati dan hasrat manusiawi. Tuhan, tolong kami sebagai pemuda-pemuda untuk mencari yang benar. Pemahaman yang benar. Kerohanian yang benar. Meski tidak populer. Meski kurang diminati. Tapi biarlah kami boleh membangun dengan fondasi yang benar. Tuhan, kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, terutama dalam bangsa ini, menanggulangi kekerasan baik di masyarakat maupun di rumah tangga. Pasca pandemik ini, tingkat kekerasan di rumah tangga cukup meningkat.
Dan kami tidak tahu apakah ini juga terjadi pada saat anak-anak sudah sekolah onsite. Kami mohon pertolongan Tuhan, baik di lingkungan, baik di keluarga-keluarga maupun di sekolah-sekolah. Kami bersama, baik juga di gereja. Kami bersama boleh mengatasi kekerasan ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi bentuk emosi dan juga kata-kata. Tuhan, biarlah ini menjadi concern kami bersama. Terutama pada saat kami kemarin memperingati Hari Anak Nasional. Biarlah ini menjadi semangat kami bersama untuk menanggulangi kekerasan di rumah tangga, lingkungan, sekolah, dan juga di lingkup-lingkup yang lain. Berkatilah pemerintah di dalam menyebar ratakan booster supaya antisipasi tentang COVID, varian-varian berikutnya bisa diatur secara sistemik. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Dan Tuhan menjawabnya di dalam waktu rencana dan kedaulatan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur dan nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayatnya yang 9 sampai yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu atau yang tertera di depan layar. Dan jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah tersedia. Untuk itu mari kita persembahkan yang terbaik hanya untuk Dia. Bawa persembahanku. Dengan rela hatimu, janganlah
terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini dan biarlah persembahan-Mu ini dapat dipergunakan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam dan melalui doa, kita dapat merasakan Allah tetap setia merangkul di saat kita sedang kesepian, atau mungkin di saat kita sedang kesulitan, bingung mencari arah, di saat kita sedang ingin berteriak meminta pertolongan pada Tuhan. Yakinlah bahwa kita akan tetap terhubung dengan Allah dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Kita rindu berjumpa dengan Allah karena kita sepenuhnya menggantungkan diri kita hanya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Kita pujikan dengan bertepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya dimanapun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Kini dan selamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Guru yang agung. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Guru yang agung. Jadilah saksi Kristus, setialah dalam berdoa. Syukur kepada Allah, kami mau setia dalam berdoa. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Kini dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.